pertama kami laporkan terkait dengan kasus di luar Jawa Bali. Terlihat angka reproduksi kasus efektif mengalami penurunan signifikan hampir di seluruh pulau. Dan meskipun sedikit di atas 1 dan secara nasional, RT nasional dari 1,16 ke 1,09. Di luar Jawa Bali, Nusa Tenggara 1,14, Maluku 1,1, Kalimantan 1,10, Sumatera 1,09, Sulawesi 1,09, dan Papua 1,08. Dari kasus konfirmasi harian, di luar Jawa Bali telah menunjukkan penurunan per 6 Maret sebanyak 8.158 kasus dan per 23 Februari yang lalu adalah 19.807 kasus. Jadi pada waktu itu puncaknya di 23 Februari. Secara kasus aktif, puncaknya 3 Maret sebanyak 183.482 dan saat sekarang per 6 Maret 171.217. Dari kasus kematian, dari 91 kasus per Maret dengan CFR 2,61 dan sebagian besar adalah memiliki komorbid, lansia, dan belum vaksinasi lengkap. Terkait dengan bed occupancy rate, masih 3 provinsi yang tinggi namun masih terkendali, yaitu Sumut, kasusnya 21.338, bornya 37% dengan konversi 21%. Kalimantan Timur kasus aktif 15.603, bornya 44% dan konversinya 25%, dan Sulsel kasus aktif 15.131, bornya 31% dan konversi 18%. Nah, tentu pemerintah menyediakan isoter yang disediakan adalah 36.470 tempat tidur, terisi 10%, dan ada beberapa yang 9 provinsi bor daripada isoternya 0, dan beberapa yang isoternya masih tinggi adalah di Kaltim dan Kepri 49 dan 33%. Jadi beberapa provinsi telah lewat puncak kasus, yaitu ada dalam tren penurunan, yaitu Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Lampung, serta Riau, yang masih naik di Kalbar dan NTT. Terkait dengan capaian vaksinasi, nanti dilaporkan Pak Menkes. Kemudian terkait dengan travel bubble di Batam Bintan, ini telah dibuat kebijakan sesuai arahan Bapak Presiden yang tanpa karantina, dan jumlah wisatawan yang akan ke Batam Bintan itu per 23 Februari sampai 6 Maret ada 240 orang, dan 25 Februari sampai 14 Maret di Bintan ada 519 orang. Dan tadi ada arahan dari Bapak Presiden untuk disiapkan visa on arrival di Batam Bintan maupun yang sudah diberlakukan di Bali. Kemudian terkait persiapan MotoGP sudah dipersiapkan, ada secara kesiapan teknis pengaspalan ulang, kapasitas penonton adalah 60.000 dan seluruh tiket sudah sold out, terutama di hari ketiga, di hari pertandingan atau race day. Dan secara keseluruhan dosis pertama sudah 92,5%, dosis kedua 70,6%, dan NTB, Provinsi NTB berada di level 1. Oleh karena itu tadi sudah mendapatkan arahan Bapak Presiden bahwa dengan dosis kedua sudah level di 70%, maka untuk penonton di Mandalika MotoGP yang sudah 2 kali vaksinasi tidak perlu dites baik PCR maupun antigen lagi. Kemudian batas ambang dosis kedua di 70%. Kemudian juga dilaporkan terkait dengan fasilitas bunga kur sudah mendapatkan tambahan subsidi sampai Juli sampai Desember, dan kebutuhan anggaran tambahannya adalah 6,33 triliun, dan total anggaran subsidi kur di tahun 2022 11,97%, dan ini diambilkan dari dana pemulihan ekonomi nasional ataupun dana PEN. Terkait dengan bantuan tunai pedagang kaki lima dan nelayan, ini sudah disiapkan
untuk 2,76 juta penerima, 1 juta pedagang kaki lima dan warung, 1,76 juta nelayan, oleh TNI Polri sejumlah 600.000 per orang, dan ini di kota prioritas atau kabupaten untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten kota, dan ini diharapkan bisa segera direalisasikan. Terkait dengan umroh, tadi disampaikan bahwa kasus umroh itu yang pulangnya dari umroh ada positivity rate rata-rata sebesar 47% in dan out. Dan tadi arahan Bapak Presiden bahwa karantina sudah dikurangi menjadi 1 hari, baik itu umroh maupun PPLN, mulai dari besok dengan SE daripada BNPB yang baru pengaturan teknisnya. Tentunya apabila ditemukan positif langsung dilakukan isolasi. Selanjutnya kami berharap bahwa berbagai kebijakan yang tadi disampaikan dalam ratas selanjutnya kita bisa menjaga kedisiplinan, kemudian menjaga juga mendorong vaksinasi kedua dan juga protokol kesehatan maupun peduli lindungi, karena mungkin beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, itu kira-kira 26 hari lagi, sehingga kita tidak boleh tidak waspada terhadap varian Omikron yang masih ada di sekitar kita. Terkait Mandalika, itu level daripada NTB sendiri adalah level 1. Dan itu satu-satunya provinsi yang levelnya level 1. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan vaksinasi, ini hampir seluruhnya sudah vaksinasi di atas 70%. Oleh karena itu, ini khusus untuk dosis kedua, tinggal di Lombok Timur yang sudah 68%. Jadi tentunya ini yang akan diberlakukan, dan persyaratan untuk menonton itu adalah mereka yang sudah 2 kali vaksin dari manapun, dari dalam negeri maupun luar negeri, dan yang sudah 2 kali divaksin, maka dia akan masuk stadion atau masuk sirkuit tanpa tes lagi. Dan dari penonton 200.000 kemarin sudah kita turunkan ke 60.000. Dan tadi saya sampaikan bahwa tiketnya sudah 60.000 sold out, sudah terbeli semua untuk di hari ketiga, di hari perlombaan. Kalau kita lihat di vaksin pertamanya, Mataram misalnya sudah 116, vaksin keduanya 86, Lombok Barat 89,5, vaksin kedua 70,7, Lombok Tengah 92%, vaksin keduanya sudah 77%, kemudian tinggal di Lombok Timur yang vaksin pertama 92,7, vaksin kedua 63,6, Lombok Utara 88,5. Secara keseluruhan, vaksin pertama 92,5 dan vaksin kedua 70,6%, vaksin ketiga 3,8%. Jadi Mandalika sudah sangat siap untuk menggelar pertandingan. Terima kasih.